Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How was it going? I really hope that you are all is fine and all right. And uh, jumpa lagi dengan saya Khairul Anwar. Kali ini saya ingin meneruskan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Kalau kali ini menggunakan lagu, songs. Sementara pertemuan sebelumnya kita eh, belajar tentang bagaimana mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak menggunakan games. Alright, let me share screen. Oke, yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penting bagi seorang guru untuk juga bisa bernyanyi, ya. Dalam hal ini guru bahasa Inggris pada anak-anak ya, karena dunia anak terkait erat kaitannya dengan ya bermain, bernyanyi, bercerita, itu harus sekreatif mungkin. Okay, teach English to young learners through songs. Okay, there are some things to discuss on this occasion, in this presentation. Number one is song. What is song about? And number two, the advantages of teaching English through songs for young learners. Then fun activities using song for young learners. Kira-kira aktivitas yang menyenangkan seperti apa menggunakan lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak. Kemudian cara-cara apa saja yang bisa digunakan, tips dan trik seperti apa dalam menggunakan lagu. Lagu yang seperti apa yang cocok untuk anak. Dan kemudian yang terakhir adalah three stages of a song as a task. Sorry, as a task ya. Ya, tahapan dalam menggunakan lagu dalam uh, untuk pada akhirnya membuat tugas pada anak-anak. Okay, what is song about? Song is a composition of tone or voice in a sequence. Jadi komposisi ya. Karena komposisi itu apa itu karangan kolumnis, karangan pencipta lagu yang itu ada nada dan suara dalam sebuah sequence yang berurutan, berirama, ada kombinasi di sana, ada tempo, temponya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Produce a musical composition that has unity and continuity. Continuity. Ya, ya, ada kesatuan ya. Yang mana tentunya dalam lagu itu tidak hanya asal menyanyikan, tapi ada makna, ada tujuan. Jadi kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, ya ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuan belajarnya agar anak-anak bisa ngomong, agar bisa mendapatkan peningkatan kemampuan bahasa Inggris tertentu, tentu lagunya juga terkait dengan itu. Ya, hanya bernyanyi. Kenapa nyanyi A, B, C, D? Oh, karena because you are trying to teach students about alphabet, something like that. Bagaimana mengenalkan A, B, C, D. Nanti bisa di drilling dulu, kemudian coba dinyanyikan dengan nada. Karena kalau menyanyi dengan nada itu biasanya akan lebih mudah untuk diingat oleh anak-anak. Bahkan pada hal-hal yang sulit sekalipun, itu anak TK, mereka akan lambat laun ternyata dalam beberapa pertemuan itu mereka sudah hafal Asmaul Husna yang 99 itu. Padahal kalau ngapal biasa itu mungkin akan sulit, tapi karena gurunya tiap pagi berulang-ulang mengajaknya bernyanyi, ada nada di sana. Nada eh, sehingga anak itu sambil bersenandung itu ternyata bisa bisa menghafal 99 Asmaul. Then, what are the advantages in teaching English through songs for young learners? Kira-kira manfaatnya apa saja dalam belajar bahasa Inggris menggunakan lagu? Oke, di antaranya, it is easier to be active and confident.
Anak akan menjadi aktif dan lebih percaya diri. And then it is fun, menyenangkan, not easily bored in learning. Number three, improve students' learning in memorizing and pronunciation. Ya, akan meningkatkan yang hafalan anak, kemudian bagaimana anak bisa melafalkan dengan tepat. Tentu dalam menyanyikan lagunya juga harus pronunciation-nya juga harus benar ya. Kemudian students can experience a wide range of accents. Anak-anak itu akan mengalami atau merasakan atau mengetahui aksen-aksen yang ada dalam pengucapan bahasa Inggris. A variety of new vocabulary can be introduced to students through songs. Bahkan beberapa variasi atau kosakata-kosakata baru dapat pula dikenalkan pada siswa melalui lagu itu. Oke, nah, prosesnya sebenarnya Anda bisa meningkatkan semakin banyak vocabulary dalam lagu-lagu yang kita gunakan. Okay, then fun activities using song for young learners. Ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dalam menggunakan lagu untuk pembelajaran bahasa Inggris buat anak-anak. Number one, sing along. Number two, draw the song. Number three, fill in the lyrics. Number one, sing along. So the teacher will give the song lyric to the students. Then the teacher and the students will sing along. Jadi guru akan memberikan lirik lagu pada anak-anak dan guru dan anak kemudian akan menyanyikannya bersama-sama. Ya tentunya untuk menyanyikannya lagu itu guru harus memberikan contoh dulu menyanyikannya bagaimana. Ketika anak sudah paham bagaimana nadanya, urutannya, lagunya bagaimana, kemudian dinyanyikan bersama-sama dan berulang-ulang, maka lama-kelamaan, lambat laun siswa pun akan tahu bagaimana menyanyikannya. Kemudian number two, draw the song. Students will describe what they know. Ya, anak-anak akan menggambarkan, mendeskripsikan apa yang mereka tahu based on the lyrics of the song they sing and listen. Berdasarkan apa yang ada dalam lirik lagu dan yang mereka nyanyikan dan dengar. Jadi lagu itu mereka bisa, ya ini malah bisa mengombinasikan ya. Ada integrasi antara listening, kemudian Anda bisa menggunakan, minta siswa untuk describe the song lyrics, the meanings of the lyrics. Kemudian fill in the lyrics. The teacher will give a song that has a gap in the lyrics. The students will fill in the gap while listening to the song. Jadi guru bisa memberikan lirik lagu yang ada kata-kata yang kosong, sehingga Anda juga bisa meminta siswa untuk mengisi sambil mendengarkan lagu utuhnya, mungkin mendengarkan di tape recorder atau kemudian uh, menggunakan audio, sehingga sambil mendengarkan anak diminta untuk melengkapi kalimat lirik lagu yang belum lengkap, ada yang kosong-kosong. Okay, that was about the fun activity. Sing along, through the song, and fill in the lyrics. And then now we come to the tips for using song. Tips-tips apa saja dalam menggunakan lagu atau yang seperti apa sih lagu yang disampaikan pada anak-anak. Oke, ini diantaranya. Tips yang pertama, use the rhythm. Gunakan irama. Irama itu biasanya di akhir, gunakan rima atau irama itu di akhir kata itu sama nadanya. Contohnya, if you are happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Di akhir kata sama. Happy and you know it, clap your hands. Ulang-ulang dan sama ada rima-rimanya, iramanya. Ini contohnya super simple songs.
Jadi itu eh, lagu dengan menggunakan rhythm. Tapi you know it, clap your hand. Know it. Ya, diulang-ulang dan Anda ketika menyanyikannya bersama anak, Anda bisa juga meminta anak-anak untuk berdiri dan mengikuti lagu yang diputar. Anda juga mencontohkannya, tidak hanya Anda hanya diam saja di depan atau di belakang, tapi juga ikut bernyanyi dan menari bersama anak-anak. Oke, berikutnya, tips yang berikutnya adalah use will define gestures and movement. Gunakan eh, gerak tubuh yang tepat. To make the class more active and fun, let the students do gestures they want. Contohnya, lagunya Baby Shark Song. Baby Shark, Baby Shark. Alright, it's about use well-defined gestures and di dalam lagu itu siswa juga atau ya hampir sama juga dengan yang pertama tadi tentang bagaimana menyanyikan lagu juga dengan gerakan. Tidak hanya nyanyi tapi juga ada gerakan yang mengikuti mendukung lirik makna lagu tersebut. Ketika anak bilang grandmother, so the sound or the gesture will be different from father or mother. All right, number three, the tips for teaching using song. Just using song, make a practice and fun repetition. Ya, dibuat pengulangan yang pengulangan. Nah, anak sifatnya lagu-lagu yang sederhana tapi diulang-ulang. Sehingga karena dengan pengulangan, the drilling, the repetition will make the students well, memorize it well. Contohnya lagunya itu head, shoulders, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Diulang-ulang kan. Nanti dengan gerakan akan ketika when you say head, so you touch your head and shoulders, knees, and toes.
Ya, itu Anda bisa melihat bagaimana head, shoulders, knees and toes itu diulang berapa kali tadi? Ada 9 kali, Bang. Nah, kalau ada 9 kali diulang-ulang, itu akan membuat anak mengingat apa yang diucapkan dan dilakukan. Kemudian, number four, the tips for teaching using song to young learners. Choose an easy and age-appropriate songs. Ya, kalau kita memilih lagu, ya harus kita sesuaikan usia mereka, seberapa mudah lagu itu dinyanyikan. Kalau anak-anak baru umur 4-5 tahun, ya dengan sesuatu yang terlalu cepat dan sebagainya. Harus menyesuaikan. Saya pernah mengajak anak-anak di SD di daerah sana Jogja itu menyanyikan lagunya itu lagu Thomas and Friends. Sementara peserta ekstra waktu itu ekstrakurikuler speaking club waktu itu anaknya ada macam-macam, ada mulai kelas 2, 3, bahkan 5 dan 6. Nah, setelah saya memutarkan lagu itu Thomas and Friends, ada beberapa yang suka tapi ada juga yang tidak suka. Maka kemudian yang tidak suka kelas 5 dan 6 itu karena merasa itu lagu sangat ya anak-anak banget. Besoknya anak-anak kelas 5 dan 6 itu tidak datang lagi di ekstra itu. Maka sepintar mungkin, sebisa mungkin Anda memilih lagu yang tepat dengan usia anak-anak tersebut. Appropriate songs. Ini diantara tadi lagu terkait dengan kesesuaian lagu sesuai dengan usia. All make that a lot of fun. Kira-kira anak-anak itu cocok gak dengan lagu itu? Dan Anda harus menyesuaikan. Kemudian, there are three stages of a song as a task. Ada 3 tahapan ketika lagu itu digunakan dalam pembelajaran. Mulai dari preparation, core activity, and the last one, follow up. What about the preparation? Ya, kita dalam proses preparation stage ini, Anda bisa ya, building knowledge of field di KOF dengan brainstorming, dengan menunjukkan gambar ke siswa, who is he? And you can ask the students, what does the driver bus do? What are they? Or what is he doing? Something like that. What do the wheels do? Nah, anak-anak bisa menjawabnya sesuai yang mereka tahu. Kalau sudah begitu, berikutnya adalah core activity. Have the students make a circle shape with their hands. Nah, Anda bisa minta anak-anak untuk membuat lingkaran. Entah itu lingkaran kecil atau lingkaran besar. Kalau membuat lingkaran, Anda bisa mengajak mereka dengan lagu. Circle, circle, come on join us. Nah, itu bisa digunakan. Circle, dengan Anda menunjukkan whether it is a small circle or a big circle. And then, kalau sudah begitu, ya, Anda bisa melakukan follow up. Kalau sudah tadi sudah
core activity, to have a shape, and kemudian bernyanyi, nyanyi sesuaikan dengan tema dan topik pembelajaran waktu itu, dan kemudian the last one follow up. Can be worksheets to exercise, writing sentences, keep field activities, or oral production by saying something dealing with the song. Terkait dengan lagu, anak bisa menyampaikan to describe the lyrics, the meanings of the lyrics. All right, now we come to the last section, the last slide of our presentation, on this meeting. If a child can't, if a child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Ketika anak-anak tidak bisa belajar sesuai yang kita ajarkan, atau bagaimana seperti yang bagaimana kita mengajarkan kepada mereka, mungkin kita perlu belajar sesuai dengan apa yang mereka atau cara-cara yang anak-anak itu sendiri, cara-cara mereka belajar. Jadi kita harus tahu background anak-anak, kemudian usianya, apa kecenderungan mereka, their interest, their ya harus tahu ini di rumah itu mereka biasa bermain apa atau yang lagi ngetren apa lagu-lagu. Anda kita bisa menyesuaikan. Okay, thanks. That's all for today. Thank you very much for your attention. Alhamdulillah, I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.